Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus merasa lelah secara batin. Kita seringkali terjebak dalam pusaran kekacauan yang tidak kita sadari kita pelihara sendiri. Padahal, terkadang, kunci dari hidup yang lebih damai bukanlah menambahkan sesuatu, tapi justru mengurangi, melepaskan, membuang, membersihkan. Banyak orang mencoba mengejar kebahagiaan dengan menumpuk pencapaian, harta, relasi, dan pujian. Tapi mereka lupa bahwa tumpukan itu pun bisa menjadi beban. Seperti rumah yang sesak oleh barang yang tak lagi berguna, jiwa kita pun bisa penuh oleh hal-hal yang tidak lagi memberi arti. Itulah sebabnya kita harus berani merapikan isi hidup kita. Satu hal yang perlu kita sadari, tidak semua hal harus kita simpan. Tidak semua orang harus kita pertahankan. Tidak semua mimpi harus terus kita kejar, apalagi jika ternyata bukan itu yang benar-benar membuat kita tenang. Kadang, kita hanya butuh berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan bertanya, apa yang sebenarnya membuat hidupku kacau? Mungkin jawabannya ada di kebiasaan kita sendiri. Terlalu sering menunda, terlalu banyak membandingkan diri, terlalu sering memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Kita terus-menerus mengejar validasi dari luar, padahal kita sendiri lupa bagaimana caranya mencintai diri sendiri dengan tulus. Atau mungkin hidupmu terasa kacau karena kamu mempertahankan hubungan yang sudah menyakitimu bertahun-tahun. Kamu tahu itu toksik, kamu tahu kamu layak mendapatkan yang lebih baik, tapi kamu tetap bertahan karena takut kesepian. Padahal, kesepian yang sebentar itu lebih baik daripada luka yang terus-menerus kamu rasakan tanpa henti. Ada juga yang hidupnya kacau karena terus memaafkan tanpa memberi batas. Kamu bisa jadi terlalu baik pada orang yang tak pernah peduli pada hatimu. Kamu terus memberi ruang, padahal mereka tak pernah berusaha memperbaiki sikap. Melepaskan bukan berarti kamu jahat. Melepaskan adalah bukti bahwa kamu juga peduli pada dirimu sendiri. Hidup bahagia bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang tahu apa yang pantas kamu jaga dan apa yang sebaiknya kamu relakan. Kamu tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hati yang damai, dan itu hanya bisa didapat kalau kamu sudah tidak dikelilingi oleh hal-hal yang membuatmu lelah tanpa arah. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh, padahal kebahagiaan seringkali tersembunyi di balik keberanian untuk berkata, "Aku tidak butuh ini lagi." Seperti seseorang yang membongkar lemari usang dan membuang pakaian-pakaian lama yang tak pernah lagi dipakai, kamu pun berhak membongkar isi hatimu dan menyingkirkan kenangan yang tak lagi mendukung pertumbuhanmu. Hidup tidak pernah mengharuskanmu menanggung semuanya sendirian. Tapi seringkali, kita sendiri yang memilih memikul semua beban itu. Kita terlalu takut dianggap gagal. Terlalu takut dikira menyerah. Padahal, membuang sesuatu yang tidak sehat bukan berarti menyerah. Itu justru bentuk keberanian. Kalau kamu merasa hidupmu terlalu berat, mungkin sudah saatnya kamu berhenti menambahkan beban, dan mulai membuang yang tidak perlu. Karena kadang yang membuat hidupmu terasa rumit bukan karena jalanmu terlalu sulit, tapi karena kamu berjalan sambil membawa begitu banyak hal yang sebenarnya tak lagi relevan. Lepaskan ekspektasi orang lain yang menjeratmu. Kamu tidak diciptakan untuk menjalani hidup orang lain. Kamu tidak harus memenuhi standar mereka agar merasa layak. Kamu layak hanya karena kamu adalah kamu, dan itu sudah cukup. Tak perlu terus memaksa untuk cocok di tempat yang membuatmu terluka. Membuang hal-hal yang membuat hidupmu kacau memang tidak mudah. Karena seringkali, kekacauan itu telah menjadi zona nyaman. Kita terbiasa disakiti, terbiasa kecewa, terbiasa gagal, hingga tanpa sadar kita anggap semua itu normal. Tapi hidup bukan hanya tentang terbiasa. Hidup adalah tentang memilih yang membuatmu lebih damai. Mulailah membersihkan isi hatimu. Maafkan orang-orang yang menyakitimu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk tenang. Lupakan hal-hal yang pernah membuatmu jatuh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak hidup dalam bayangan masa lalu. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita izinkan untuk tinggal dalam hati kita. Pilihlah yang membawa damai. Pertahankan yang memberi kekuatan. Dan buang semua yang hanya menambah luka. Kadang, kamu hanya perlu membiarkan orang pergi. Tidak semua kepergian itu buruk. Ada kepergian yang justru menyelamatkan. Ada kehilangan yang justru menjadi permulaan dari hidup yang baru.
Jangan terus memaksa membuka pintu untuk orang yang bahkan tidak pernah ingin masuk dengan tulus. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan dengan terus memelihara kekacauan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menata ulang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memilih yang lebih baik, walau itu berarti harus melepaskan sesuatu yang sudah lama bersama kita. Jangan takut kehilangan. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri karena terlalu lama bertahan pada sesuatu yang salah. Jangan takut sendirian. Sendiri bukan berarti sepi, kadang sendiri justru membawa kita lebih dekat pada kedamaian. Lihat kembali ke dalam dirimu. Apa yang membuatmu merasa berat? Siapa yang membuatmu merasa kecil? Kebiasaan apa yang membuatmu terus mengulang kesalahan? Setelah kamu tahu jawabannya, kamu akan sadar bahwa sebagian dari itu semua bisa kamu buang hari ini juga. Bersihkan pikiran dari racun-racun overthinking. Kamu tidak harus memikirkan semuanya sekarang. Satu persatu cukup. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan sisanya, lepaskan. Serahkan pada waktu. Serahkan pada Tuhan. Buang kebiasaan menunda. Buang rasa takut gagal. Buang rasa malu hanya karena kamu tidak sejalan dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya sendiri. Dan kamu berhak untuk memilih jalan yang membuatmu lebih hidup. Berhenti memikirkan bagaimana cara membuat semua orang senang. Kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Tapi kamu bisa memulai dari membuat dirimu sendiri tenang. Dan itu jauh lebih penting. Hidup yang sederhana bukan berarti tanpa masalah. Tapi hidup yang bahagia adalah hidup yang punya ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk tumbuh. Dan ruang itu hanya bisa ada jika kamu berani membuang yang membuat hidupmu kacau. Kamu akan terkejut betapa ringan rasanya saat kamu tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi bertahan pada sesuatu yang jelas-jelas menyakiti. Tidak lagi berpura-pura kuat saat hatimu lelah. Kebebasan yang sesungguhnya bukan hanya tentang waktu, tapi tentang batin yang tidak lagi terikat. Membuang bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Itu adalah bentuk cinta, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan tunggu semuanya runtuh baru kamu sadar pentingnya melepaskan. Jangan tunggu hatimu habis baru kamu mulai menjaga. Hari ini bisa menjadi awal. Awal untuk hidup yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Dan ingatlah, dalam perjalanan menuju hidup yang lebih damai, kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Kamu hanya perlu satu langkah pertama, keberanian untuk berkata, aku pantas hidup lebih baik, dan aku siap membuang yang membuatku kacau. Kadang, kita terjebak dalam anggapan bahwa hidup bahagia hanya bisa diraih jika semua orang setuju dengan pilihan kita. Padahal, kebahagiaan sejati justru muncul saat kamu berani berdiri tegak atas keputusanmu sendiri, walau tak ada satupun yang mendukungmu di awal. Karena kebenaran kadang terasa sepi, tapi itu bukan alasan untuk kamu mengingkari hati nuranimu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah, seperti masa lalu, atau bagaimana orang memperlakukanmu. Tapi kamu selalu punya kuasa atas satu hal, bagaimana kamu memilih merespons semuanya. Pilihan untuk tetap tenang, tidak membalas, tidak menyimpan benci, itu adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, tapi berdampak luar biasa dalam jiwamu. Mungkin kamu lelah bukan karena pekerjaanmu terlalu berat, tapi karena kamu terlalu memaksa dirimu untuk terus kuat tanpa jeda. Padahal, bahkan matahari pun tahu kapan harus terbenam. Istirahat bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Belajar berkata tidak adalah bentuk kasih sayang pada hidupmu. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Terkadang, menyelamatkan dirimu sendiri lebih penting dari menyenangkan semua orang di sekitarmu. Orang yang benar-benar dewasa adalah mereka yang tahu kapan harus tetap bertahan, dan kapan harus melepaskan. Mereka tahu bahwa tidak semua perjuangan harus dilanjutkan. Ada kalanya, berhenti adalah satu-satunya cara agar kita bisa mulai kembali, dengan arah yang lebih sehat, dan hati yang lebih jernih. Kamu bukan penampung dari semua masalah orang. Kamu bukan tempat sampah untuk emosi negatif orang lain. Belajarlah untuk memberi batas. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu mulai sadar, kamu juga manusia yang butuh damai,
bukan hanya jadi peredam bagi orang lain. Hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling bisa menghargai apa yang dimilikinya sekarang. Banyak orang lupa bersyukur, karena sibuk menginginkan kehidupan orang lain. Padahal, mungkin orang lain diam-diam iri dengan ketenangan yang pernah kamu abaikan. Berhenti berharap dari mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Jangan terus menaruh harapan pada pintu yang sudah tertutup. Kamu tidak gagal hanya karena seseorang tidak memilihmu. Kamu hanya diarahkan untuk sesuatu yang lebih pantas. Ketenangan datang bukan dari tempat yang ramai, tapi dari dalam diri yang tahu cara berdamai. Selama kamu terus bergantung pada suara luar, kamu akan selalu goyah. Tapi saat kamu mulai mendengar suaramu sendiri, kamu akan menemukan kejelasan yang selama ini kamu cari. Hati yang damai bukan hati yang tak pernah sakit, tapi hati yang tahu bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Jangan malu jika kamu sedang rapuh. Jangan merasa gagal hanya karena kamu butuh waktu untuk sembuh. Proses menyembuhkan diri adalah bukti bahwa kamu sedang belajar mencintai hidup lebih dalam lagi. Tak semua pertanyaan butuh jawaban sekarang. Ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan kesabaran. Belajarlah untuk menunggu dengan tenang. Karena tidak semua yang kamu kejar itu benar-benar kamu butuhkan. Mungkin kamu pernah dikhianati, dilupakan, atau diabaikan. Tapi jangan biarkan itu mengubahmu menjadi pribadi yang keras dan penuh curiga. Biarkan itu membentukmu jadi seseorang yang lebih kuat, tapi tetap lembut. Karena kekuatan sejati bukan dalam marah, tapi dalam kemampuan untuk tetap mencintai walau pernah disakiti. Kamu tidak harus menjalani semua ini sendiri. Tapi kamu juga tidak bisa terus berharap orang lain mengangkatmu setiap saat. Di titik tertentu, kamu harus belajar berjalan dengan kakimu sendiri. Bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena kamu sedang diajari bagaimana mencintai dirimu sendiri dengan lebih dewasa. Ada saatnya kamu harus menjadi tegas untuk bisa bahagia. Tegas pada dirimu sendiri. Tegas untuk tidak kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Tegas untuk tidak lagi membuka pintu bagi orang yang hanya datang saat butuh. Karena jika kamu tak menetapkan batas, kamu akan terus disakiti oleh hal yang sama. Jangan merasa bersalah karena kamu berubah. Tumbuh itu memang menyakitkan, tapi diam di tempat jauh lebih menyiksa. Saat kamu mulai menjaga diri, memilih pergaulan yang sehat, meninggalkan kebiasaan buruk, itu bukan keegoisan. Itu adalah pertanda bahwa kamu mencintai hidupmu dan ingin menjaganya dengan lebih baik. Tak apa jika hari ini kamu masih belajar. Tak apa jika belum semuanya beres. Yang penting kamu tidak lagi diam. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menjauh dari kekacauan, sudah cukup berarti. Progres bukan tentang kecepatan, tapi tentang keberanian untuk terus bergerak. Mungkin kamu belum bisa membuang semuanya sekaligus. Tapi kamu bisa mulai dari satu hal. Satu beban, satu luka, satu orang, satu kebiasaan. Tidak harus drastis. Yang penting konsisten. Karena perubahan besar dimulai dari keberanian kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup memang tidak selalu mulus. Tapi setiap luka, setiap kecewa, setiap kegagalan, itu semua akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh, jika kamu memilih untuk tidak menyerah. Saat kamu sudah tidak lagi menggenggam terlalu erat, kamu akan sadar bahwa melepaskan bukan kehilangan, tapi pembebasan. Kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu sedang kembali mendapatkan dirimu yang sesungguhnya. Dan suatu hari nanti, kamu akan duduk tenang, menatap ke belakang, dan berkata, "Terima kasih, diriku, karena kamu pernah berani melepaskan. Karena kamu memilih damai daripada bertahan dalam kekacauan yang tak pernah membahagiakan." Kadang kita terlalu sibuk berusaha jadi versi yang disukai orang lain, sampai kita lupa bagaimana rasanya jadi diri sendiri. Kita berpura-pura kuat, padahal sedang rapuh. Kita tersenyum, padahal hati ingin menangis. Semua demi citra, demi penerimaan, demi pengakuan. Tapi apakah itu benar-benar bahagia? Bahagia bukan saat semua orang menyukaimu. Bahagia adalah saat kamu bisa melihat cermin, menatap wajahmu sendiri, dan berkata dengan jujur, "Aku hidup apa adanya, bukan pura-pura." Dan itu hanya bisa dicapai jika kamu mulai melepaskan topeng yang kamu pakai setiap hari. Tak perlu memaksakan kebersamaan dengan mereka yang tidak lagi sejalan.
Hubungan yang memaksa hanya akan melelahkan kedua belah pihak. Biarkan yang memang harus pergi, pergi. Karena seringkali kepergian itu membuka ruang untuk hadirnya ketenangan yang baru. Kamu tidak harus menjelaskan segalanya kepada semua orang. Ada kebahagiaan yang cukup kamu nikmati sendiri. Ada perubahan yang tidak perlu disetujui siapapun. Karena hidupmu bukan panggung sandiwara, dan kamu bukan aktor yang harus memuaskan penonton. Kamu manusia yang punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Ketika kamu berani membuang yang membuat hidupmu kacau, kamu sedang membangun ruang baru dalam hidupmu, ruang untuk bertumbuh, belajar, dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Ruang itulah yang akan menjadi tempat damai bagimu saat dunia sedang tidak bersahabat. Bersyukurlah bukan hanya untuk hal-hal besar, tapi juga untuk keberanian-keberanian kecil yang kamu lakukan setiap hari. Bangun saat masih ingin menyerah, tersenyum saat dunia terasa gelap, tetap berdoa walau belum ada jawaban. Karena dari situlah kekuatanmu sebenarnya lahir. Terkadang, yang perlu kamu buang bukan orang atau benda, tapi pola pikir. Keyakinan lama yang membatasi. Suara batin yang selalu meragukan. Trauma masa lalu yang terus membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik. Mulailah melawan bisikan itu, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tapi kita selalu bisa memilih kemana kita akan pergi. Masa lalu boleh menyakitkan, tapi masa depan adalah halaman kosong yang siap kamu isi. Jangan biarkan tinta lama menodai lembaran baru. Kamu berhak menulis cerita yang lebih baik. Berhenti merasa bersalah karena kamu ingin hidup damai. Kamu tidak egois karena menjaga kesehatan mentalmu. Kamu tidak jahat karena memilih menjauh dari orang yang menyakitimu. Jangan izinkan orang lain membuatmu merasa salah atas keputusan yang kamu ambil demi kebaikanmu sendiri. Belajar mengikhlaskan adalah salah satu proses paling menenangkan dalam hidup. Karena semakin kamu melawan, semakin besar luka itu. Tapi saat kamu mulai menerima, bukan karena setuju, tapi karena sadar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, di sanalah ketenanganmu mulai tumbuh. Tak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kadang, kamu hanya butuh kebijaksanaan untuk mundur. Tidak untuk menyerah, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari luka yang tidak perlu. Menang bukan selalu tentang bertahan, kadang menang justru saat kamu tahu kapan waktunya melepaskan. Jika kamu merasa tersesat, itu bukan akhir. Mungkin itu hanya semesta yang sedang mengajakmu melihat peta hidupmu dari sudut yang berbeda. Jangan takut salah arah. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah, dan kamu tetap setia pada kebaikan meski dunia terasa tak adil. Kita hidup bukan hanya untuk sukses secara materi, tapi juga untuk merasakan kedamaian. Dan damai itu seringkali datang bukan dari memiliki segalanya, tapi dari tahu cara bersyukur, tahu cara melepas, dan tahu bahwa kamu tidak perlu sempurna untuk layak dicintai. Jangan menunggu hari libur atau waktu luang untuk merasa hidup. Hidupmu tidak dimulai besok, atau minggu depan, atau setelah targetmu tercapai. Hidupmu sudah dimulai sejak kamu membuka mata hari ini. Maka jangan isi harimu dengan hal-hal yang terus mengacaukan hatimu. Kadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi dari luar, tapi momen keheningan di mana kamu bisa jujur pada dirimu sendiri. Diam sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan, apa sebenarnya yang membuatku terus gelisah? Apa yang sebenarnya ingin aku ubah dalam hidupku? Hidup bukan tentang jadi yang paling sibuk, tapi tentang jadi yang paling sadar. Sadar kapan harus berhenti, sadar kapan harus mulai, sadar apa yang patut diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Karena dalam kesadaran itu, kamu akan menemukan arah. Dan ingatlah, tak semua yang terlihat berkilau itu emas. Kadang hal yang tampak indah justru menyimpan luka. Jangan terjebak dalam ilusi media sosial, standar kesuksesan semu, atau pencitraan orang lain. Bahagiamu tidak harus sama dengan milik mereka. Ukur dengan hatimu sendiri. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai, mungkin karena kamu berada di tempat yang salah. Jangan terus memohon cinta dari orang yang tak tahu cara mencintai. Kamu layak untuk diterima tanpa syarat. Tapi semua itu dimulai saat kamu sendiri berhenti mengemis penerimaan dari luar. Jangan remehkan kekuatan hari ini. Satu langkah kecil, satu keputusan tegas, satu keberanian untuk melepaskan, semua itu bisa mengubah hidupmu.
Kamu tidak harus menunggu momen besar. Kebebasan kadang dimulai dari keputusan sederhana, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Hidup yang berantakan seringkali dimulai dari hati yang tak pernah dijaga. Kita sibuk merawat tampilan luar, tapi membiarkan luka-luka batin menganga tanpa perhatian. Padahal, ketenangan tidak bisa dibangun di atas luka yang dibiarkan. Kamu harus mulai menyembuhkan sebelum semuanya benar-benar runtuh. Kamu boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Ada banyak hal baik yang menantimu di depan, tapi kamu tak akan pernah sampai ke sana jika langkahmu terus diikat oleh kenangan yang pahit. Ingat, masa lalu hanya punya satu tujuan, menjadi pelajaran, bukan menjadi tempat tinggal. Kita terlalu sering mengukur hidup dari berapa banyak yang kita miliki, padahal yang paling penting adalah berapa banyak yang bisa kita lepaskan. Semakin ringan kamu berjalan, semakin jauh kamu bisa melangkah. Lepaskan beban yang tak perlu, agar kamu bisa naik lebih tinggi. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berarti. Justru keunikanmu adalah sumber kekuatanmu. Dunia tidak butuh salinan yang sama, dunia butuh versi paling jujur darimu. Saat kamu menerima siapa dirimu, kamu akan berhenti berlomba di lintasan orang lain. Berhentilah menunggu momen sempurna untuk mulai hidup. Seringkali, hidupmu akan tetap kacau jika kamu terus menunggu. Bukan karena kamu tak mampu, tapi karena kamu belum benar-benar mau mengubah sesuatu. Mulai sekarang, dari apa yang ada, dengan keberanian kecil yang kamu punya hari ini. Jangan takut membuat keputusan besar hanya karena kamu belum tahu hasil akhirnya. Hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba. Bahkan jika salah, kamu tetap selangkah lebih maju daripada mereka yang terus diam dalam ketakutan. Jika kamu terus merasa terjebak dalam pola yang sama, mungkin bukan hidup yang perlu berubah, tapi cara pandangmu. Kadang yang harus dibuang adalah cara kita memandang masalah, bukan masalahnya itu sendiri. Karena apa yang kamu yakini tentang dunia, akan menentukan cara kamu menjalaninya. Lelahmu hari ini bukan tanpa arti. Setiap rasa ingin menyerah adalah ujian dari kehidupan. Apakah kamu cukup sabar untuk bertahan, atau cukup bijak untuk memilih arah baru? Keduanya tidak salah, yang salah adalah terus bertahan dalam sesuatu yang tidak membawa pertumbuhan. Orang-orang akan selalu punya opini tentang hidupmu. Tapi mereka tidak akan pernah tahu perjuangan yang kamu jalani di dalam diam. Maka jangan terlalu khawatir tentang penilaian mereka. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menilai dirimu sendiri, saat kamu sendirian dan tanpa topeng. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan. Tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu terus tumbuh. Kamu menolak untuk menyimpan racun di dalam hati. Karena kamu sadar, membiarkan luka menetap terlalu lama hanya akan menggerogoti kebahagiaan yang seharusnya bisa kamu rasakan. Jangan anggap perubahan kecil sebagai hal yang sia-sia. Kadang, satu pilihan yang kamu anggap sepele bisa membuka pintu besar menuju hidup yang lebih sehat dan damai. Kamu tidak perlu langsung melompat. Cukup berjalan perlahan tapi pasti, dan kamu akan sampai juga pada kebahagiaan yang kamu cari. Jika kamu terus bertanya kenapa hidup terasa kacau, cobalah lihat apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Bisa jadi sumber kekacauan itu adalah sesuatu yang terus kamu pertahankan, hanya karena kamu terlalu takut kehilangan. Padahal mungkin, kehilangan itu justru awal dari pembebasanmu. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu bukan sebab dari segalanya. Tidak semua hubungan rusak karena kamu. Tidak semua kegagalan adalah kesalahanmu. Belajar membedakan mana yang perlu ditanggung, dan mana yang perlu dilepaskan. Kamu punya hak untuk memilih damai. Dan kedamaian itu tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang, ia datang setelah kamu berhenti bertarung untuk hal-hal yang memang tidak layak kamu perjuangkan. Ada damai yang hadir bukan karena kamu menang, tapi karena kamu berhenti berperang. Jangan jadikan kelelahan sebagai alasan untuk menyerah. Jadikan ia sebagai tanda bahwa kamu telah mencoba, bahwa kamu sedang tumbuh. Kelelahan bukan musuhmu. Ia adalah pengingat bahwa kamu hidup, bergerak, dan berproses. Yang perlu kamu lakukan adalah istirahat, bukan menyerah. Hargai setiap kemajuan kecil. Hargai keputusan-keputusan yang kamu ambil walau sulit. Jangan tunggu pujian orang lain untuk merasa bangga. Kamu sendiri tahu betapa kerasnya perjuanganmu.
Dan itu sudah cukup jadi alasan untuk kamu menegakkan kepala dan melangkah lebih yakin. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri saat berusaha mempertahankan mereka. Jangan lagi biarkan dirimu hilang hanya demi mempertahankan orang yang tak pernah benar-benar tinggal. Dirimu terlalu berharga untuk dikorbankan oleh cinta yang salah arah. Bahagia bukan soal banyaknya tawa, tapi tentang ketenangan di balik diam. Kamu bisa terlihat biasa-biasa saja di luar, tapi jika hatimu penuh syukur dan pikiranmu tidak lagi diracuni oleh kekacauan, maka sesungguhnya kamu sudah sampai di tempat yang bernama ketenangan. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di satu titik di mana kamu tidak lagi sibuk mengatur segala hal, tidak lagi sibuk menyenangkan siapapun, tidak lagi sibuk menghindari penilaian. Kamu hanya ingin hidup dengan damai, jujur, dan penuh rasa cukup. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Ada saatnya kamu harus belajar hidup dengan kehilangan. Tidak semua hal yang kamu sukai akan tetap tinggal. Tidak semua yang kamu perjuangkan akan bertahan. Dan tidak semua yang kamu anggap penting akan bertumbuh bersamamu. Tapi kehilangan bukan akhir segalanya. Kadang justru dari kehilangan itulah kamu mulai benar-benar mengenal dirimu. Kamu akan tahu bahwa tidak semua luka butuh jawaban. Ada luka-luka tertentu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diterima. Dan saat kamu belajar menerimanya, kamu sedang mengurangi beban yang selama ini memberatkan langkahmu. Karena damai bukan datang dari penjelasan, tapi dari penerimaan. Kehidupan yang bahagia bukan kehidupan yang bebas dari tantangan, tapi kehidupan yang mampu merespons tantangan dengan tenang. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti kamu sudah cukup kuat untuk tidak diombang-ambingkan oleh setiap ombak kecil yang datang dalam hidupmu. Kamu harus tahu kapan waktunya bertahan, dan kapan waktunya melepaskan. Terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang salah hanya akan membuatmu lupa arah. Melepaskan mungkin menyakitkan di awal, tapi di baliknya ada ruang baru untuk sesuatu yang lebih sehat dan membahagiakan. Jangan paksakan diri untuk kuat setiap saat. Bahkan langit pun menangis sesekali. Bahkan laut pun kadang pasang dan surut. Kamu tidak harus tangguh sepanjang waktu. Menangis itu bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu manusia, dan manusia punya hak untuk merasa. Belajar dari alam, pohon pun rela menggugurkan daunnya di musim gugur agar bisa bertumbuh kembali di musim semi. Begitu pula kamu, harus berani melepaskan apa yang sudah tak bisa kamu genggam, agar tanganmu bisa menerima sesuatu yang baru. Kamu tidak harus cepat, tapi kamu harus tetap berjalan. Jangan bandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu masing-masing. Fokuslah pada langkahmu sendiri, karena bahagia bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang paling damai dalam perjalanannya. Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu kamu butuhkan. Kadang kita tertipu oleh keinginan yang dibentuk oleh lingkungan, bukan oleh hati kita sendiri. Maka penting untuk sesekali berhenti, bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Kamu boleh lelah. Kamu boleh istirahat. Tapi jangan berhenti berharap. Karena harapan adalah satu-satunya cahaya yang bisa membimbingmu saat dunia terasa terlalu gelap. Selama kamu masih punya harapan, kamu belum benar-benar kalah. Banyak hal tidak bisa kamu kontrol. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk tetap waras meski dunia seakan gila. Kamu bisa memilih untuk tetap baik, meski dibalas tidak adil. Karena pada akhirnya, pilihanmu menentukan kualitas hidupmu. Tak perlu takut ditinggalkan. Kadang, kehilangan orang lain justru membuatmu kembali menemukan dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih penting. Karena bagaimana kamu bisa benar-benar mencintai orang lain jika kamu sendiri belum mencintai dirimu? Jika kamu terus mencari validasi dari luar, kamu akan terus haus. Tapi jika kamu mulai menanamkan penerimaan dari dalam, kamu akan merasa utuh. Dunia luar tidak bisa selalu memberi, tapi dunia dalam bisa selalu mencukupi, jika kamu tahu cara menjaganya. Kamu tidak harus mengerti segalanya hari ini. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada hal-hal yang hanya akan kamu pahami setelah kamu menjalaninya. Bersabarlah. Terkadang waktu adalah guru terbaik yang tak banyak bicara, tapi memberi pelajaran paling dalam. Ada orang yang datang untuk tinggal. Ada yang datang untuk mengajarimu sesuatu, lalu pergi.
Jangan paksa semua orang menetap. Hargai kehadiran mereka, pelajari pelajarannya, dan biarkan mereka pergi jika memang sudah waktunya. Kamu tetap bisa melanjutkan hidup. Kita sering menyimpan terlalu banyak dalam hati. Rasa sakit, kecewa, amarah, dan penyesalan. Padahal hati bukan gudang luka. Hati seharusnya jadi rumah damai. Buanglah yang tak perlu kamu simpan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberikan ruang bagi hal-hal baru yang lebih membahagiakan. Saat kamu mulai memilih untuk berdamai dengan kenyataan, kamu sedang menyelamatkan jiwamu. Hidup bukan soal memaksa semuanya berjalan sesuai rencana, tapi tentang bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, tanpa kehilangan arah dan nilai-nilai yang kamu pegang. Berjalanlah dengan perlahan, tapi pastikan kamu menuju tempat yang kamu inginkan. Jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh tekanan. Jangan izinkan dunia mengatur standar bahagiamu. Kamu punya hak untuk menentukan arah, dan kamu punya hak untuk hidup dengan cara yang membuatmu tenang. Kamu akan belajar bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk membuka tanganmu bagi hal-hal yang lebih layak kamu genggam. Melepaskan bukan akhir, itu adalah pintu awal untuk kedamaian yang baru.